Shalom. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya yakin dan percaya bahwa sampai saat ini kita masih dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan masih menjagai kita. Untuk itu saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut untuk memuji, memuliakan namanya. Untuk itu di waktu yang indah ini, mari kita sama-sama membawa hati kita. Kita sama-sama membawa kehidupan kita seluruhnya untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita saat ini dengan kita mengangkat pujian. Bapa, ku datang. Ku nyanyi haleluya. Saat ku lemah, kau kuat.
hidupku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan bagi kita. Untuk itu, kita saat ini kita lebih mempersiapkan hati kita, kehidupan kita, untuk kita masuk di dalam ibadah kita saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk pemeliharaan, untuk setiap kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, dan terutama untuk keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini, karena walaupun kami tidak bisa bersama-sama secara fisik ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa dimanapun kami ada, kami berseru di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan hadir di sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami menyatukan hati kami. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau muliakan Engkau ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang melayakkan setiap kami. Engkau kuduskan setiap kami, supaya kehidupan kami layak untuk memuji Engkau, layak untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk melayani-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pakai setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau curahkan otoritas, Engkau taruhkan hikmat-Mu, Engkau taruhkan kepada kami kuasa-Mu, agar kami dapat melayani seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Begitu juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun setiap pemirsa yang ada. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi mungkin ada dari Bapak Ibu yang baru bergabung, saya sapa kembali. Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan memelihara kita, Tuhan yang telah menaruhkan keselamatan kepada kita, memberikan keselamatan sehingga kita bisa ada saat ini dan kita bisa beribadah bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu, kita bersukacita bersama-sama karena Tuhan, dan kita angkat satu pujian, Oleh Darah Anak Domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita pujian dari awal. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa, sehingga ketika kita menyaksikan Tuhan, kita mengalahkan iblis. Kuasanya pun kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Sebab itu jangan pernah ragu untuk menghadapi apapun, karena Tuhan beserta dengan kita. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetap
di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih beroleh kesempatan untuk belajar dari firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Sebab itulah pedoman bagi kami, sebab itulah terang bagi setiap jalan kami, yang menuntun kami sehingga kami tidak tersandung, sehingga kami tidak jatuh ketika hal-hal yang di dalam kehidupan kami yang terjadi ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau hadir di setiap hati kami. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Dan Tuhan berikan kepada kami telinga seorang murid, hati seorang murid, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Sehingga kami juga, Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk hamba-Mu, yang Tuhan Engkau telah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai pikiran, bibir, lidah hamba-Mu, sehingga ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Tes. Satu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi. Hari ini tanggal berapa hari ini? 24 ya, tanggal 24 Mei, hari Minggu. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya, tetap di dalam keadaan live streaming, tetapi justru di dalam kesempatan ini kita harus berpikir positif, oleh karena bukannya tidak mungkin Tuhan untuk melatih kita lebih disiplin di dalam menghadapi firman Tuhan. Oleh karena kalau di gereja tentu kita bisa lebih formal, lebih disiplin, tetapi kalau di rumah sendiri mungkin kita kurang begitu disiplin. Tetapi Tuhan mau kita, dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang disiplin di dalam ibadah kita. Kita baru saja, saudaraku, melewati perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saudaraku, coba kita ini mulai berpikir. Jikalau Tuhan Yesus ini, saudaraku, hadir di dalam dunia ini sebagai seorang bayi, sebagai seorang manusia, kemudian dia berjalan seperti biasa, memberitakan kabar sukacita, tetapi tidak dalam rencana yang seperti apa yang sudah terjadi. Jadi misalnya dia memberitakan kabar sukacita sampai 3,5 tahun, kemudian selesai. Kemudian apa yang harus dikerjakan? Atau dia terus memberitakan sampai tua misalnya, berapa tahun, kemudian mati, selesai. Ini hal-hal semacam ini merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi coba kita mikir lagi, kalau Tuhan Yesus ini datang ke dunia dan kemudian dia mengajarkan atau memberitakan berita sukacita, 3,5 tahun, kemudian dia mati. Matinya mati dibunuh, saudara ya. Mati dibunuh, disalib, dijatuhi hukuman berat, disalib, mati. Kemudian tidak ada kebangkitan. Ini apa-apaan? Jadi ini merupakan sesuatu yang sungguh tidak punya arti. Atau Tuhan Yesus itu memberitakan Injil 3,5 tahun, kemudian dia mati disalib, terus mati terus, tidak ada kebangkitan. Ini sangat memalukan. Atau misalnya dia bangkit dari maut, kemudian dia tidak naik ke surga. Kemana dia? Kemudian dia keluyuran di bumi ini sampai tua, kemudian mati lagi. Mati 2 kali. Kan sesuatu yang tidak ada maknanya gitu ya. Atau dia bangkit, saudara.
kemudian tidak kemana-mana, tapi dia bangkit dan dia naik ke surga, kembali kepada dari mana dia berasal. Dan dia dipermuliakan di kerajaannya, duduk di sebelah kanan Allah. Maka di sanalah, saudaraku, sebelah kanan itu merupakan suatu istilah, bagian terbaik dari orang yang sangat dihormati oleh Allah itu sendiri. Dan kemudian kalau misalnya Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Terus kita ini mau apa? Kita ini mau apa? Kita harus melanjutkan segala perintah amanat agung itu. Tetapi saudaraku, jikalau kita tidak mempunyai pertolongan dari Allah itu sendiri, maka sesungguhnya pelayanan pekerjaan kita akan sia-sia dan menjadi terasa sangat berat. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Ia akan mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita. Nah, saudaraku, kita lanjutkan lagi pemikiran kita. Kemudian setelah itu, Tuhan Yesus tidak pernah kembali lagi. Berarti, saudaraku, kita disuruh untuk berjuang, tetapi kita tidak mempunyai sesuatu yang kita nanti-nantikan. Tidak demikian, saudaraku. Ternyata Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Dia memberitakan berita keselamatan itu. Dan kemudian selama 3,5 tahun dia berjalan di bumi ini. Dan kemudian dia mati di atas kayu salib. Dan dia dikuburkan sebagai tanda bahwa benar-benar dia mati. Tetapi hari ketiga dia bangkit dari kematian, menunjukkan bahwa dia menang atas maut. Dan setelah itu dia kembali ke surga. Dan Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan manusia, atas gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan boleh bertahan di dalam masa penantiannya untuk menyambut dia kembali. Saudaraku, jadi step by step ini, saudaraku, adalah rencana Allah yang tidak bisa diubah dan tidak bisa campur tangan orang lain. Semula saya berpikir, saudaraku, ini dulu ya, saya berpikirnya gini, Tuhan Allah itu maha kuasa. Kenapa sih kok masih sampai ada proses bertele-tele semacam ini? Kenapa Allah itu kok tidak ngomong aja, manusia sudah beres semua, masuk surga. Apakah kita pernah berpikir kayak gitu? Pernah tidak mikir kayak gitu? Bu Michelle? Pernah? Siapa? Pernah ya? Nah terus jawabnya gimana? Tidak ada. Nah ini dia. Ini perlu dijawab. Dulu saya mikirnya gitu, saudaraku. Ngapain sih kata orang Jawa itu, Allah itu kok lalar gawe? Ya bikin manusia, Adam dan Hawa, padahal sudah tahu kalau manusia itu nanti bakal jatuh karena maha tahu. Lah kemudian manusia jatuh dalam dosa. Kok iya pakai ada Tuhan Yesus segala macam? Kenapa? Apa Allah itu nggak kuasa untuk membuat manusia itu beres-beres sudah beres masuk surga semua gitu? Bisa enggak? Bisa. Nah pertanyaannya kenapa dia kok enggak melakukan? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang rencananya Tuhan. Ya disesuaikan dengan rencananya kalau begitu. Kan dia yang punya rencana. Ya. Saudara, itu memang pemikiran dangkal dari manusia. Tetapi Allah adalah Allah yang mengatakan rencanaku bukan rencanamu, rancanganku bukan rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga pemikiran Tuhan itu atas manusia ini.
Jawaban yang sebetulnya ialah bahwa Allah itu tahu dia berurusan dengan manusia. Oleh karena Allah itu tahu bahwa dia urusan dengan manusia, maka dia bertindak sebagai Allah yang berurusan dengan manusia. Itu artinya Allah itu memberikan suatu penghargaan kepada ciptaannya yang tertinggi. Tidak gampang-gampangan, saudaraku. Tidak gampang-gampangan. Jadi Allah itu punya rencana yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Dan kita sekarang sedang menjalani supaya kita tahu bahwa Allah itu maha kasih. Dan dia tidak menghinakan seorang pun. Dia tidak menghinakan makhluk apapun hasil ciptaannya. Oleh sebab itu dia memperlakukan manusia ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan rencana yang mulia. Supaya manusia itu juga tahu betapa Allah itu mengasihi kehidupannya. Nah, kalau Allah cuma potong kompas saja, manusia itu tidak pernah merasakan kasih Allah, saudara. Di sini rahasianya. Dan Tuhan mengizinkan manusia itu mengalami romantika, dinamika kehidupannya. Supaya manusia itu tahu siapa manusia itu seharusnya. Ini semua, saudaraku, akan kita telaah. Bagaimana manusia itu menghadapi keadaan yang harus dijalani, saudara. Saya menemukan suatu cerita di dalam Alkitab ini, saudara. Suatu kegagalan manusia di dalam mengalami proses-proses yang dialami oleh Tuhan Yesus. Terutama di dalam hal kebangkitannya. Kebangkitannya itu sangat mewah, saudara ya. Sangat menyenangkan. Memberikan harapan. Tetapi saudara bayangkan, kalau kebangkitan itu kemudian tidak ada lanjutannya, ini loh pertanyaannya. Mau jadi apa manusia ini? Yang saya katakan tadi, Yesus bangkit. Paling orang bilang, oh iya tadinya itu tidak mati itu, cuma setengah mati, diobati, kemudian dia hidup lagi, bangkit. Karena apa? Karena dia mati lagi nanti. Karena tidak naik ke surga. Jadi Yesus itu akhirnya ya sudah mati 2 kali kalau gitu. Dan manusia itu menjadi putus asa. Ya. Nah, sekarang kita lihat cerita ini di dalam Yohanes 21. Yohanes 21. Ayat yang pertama dan seterusnya. Yohanes 21 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Iya, ini setelah kebangkitannya. Dia 40 hari di dunia ini untuk memberikan kesaksian tentang kebangkitan itu sendiri. Dan menguatkan murid-muridnya, dan dia menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya beberapa kali di hadapan murid-muridnya. Dan sekali lagi dia terakhir, dia menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya di tepi sebuah pantai Danau Tiberias. Terus? Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, 1, Thomas yang 2, disebut Didimus, Nathanael dari 3, Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, 5, dan 2 orang muridnya yang lain. 7. Jadi pada waktu itu saudaraku, murid-murid ini tahu Yesus itu bangkit. Tetapi dia tidak ngerti kelanjutannya. Ini yang menjadikan suatu kebodohan dan menjadikan suatu pukulan iman dari murid-murid ini. Sehingga dia tetap masih ada persekutuan. 7 orang itu berkumpul. Dan dia berkumpul di suatu tempat, mengenangkan masa-masa lalunya.
di mana dia masih menjadi orang-orang yang sibuk bekerja di dalam dunia ini. Dia ini kan mantan dari nelayan, saudara. Oleh sebab itu di dalam kekecewaannya, dia kembali lagi ke habitatnya. Dia melihat lagi Danau Tiberias sebagai harapan dia untuk kehidupannya sehari-hari. Kalau pada masa-masa yang lalunya, saudaraku, pada waktu dia mengikuti Yesus kemana dia pergi, maka dia merasa aman. Oleh karena segala apa tergantung dari gurunya, dari Yesus. Tidak ada rasa khawatir. Apalagi dia pernah mengalami bahwa Yesus itu sedemikian hebat mujizatnya. Tidak takut kelaparan, tidak takut kekurangan makan, tidak takut sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi sekarang Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka. Ada satu kekurangan. Fellowship-nya masih ada. Tetapi ngomongnya sudah bukan ngomong tentang kerajaan surga lagi. Bukan tentang keselamatan lagi. Tetapi ngomongnya bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Yesus tidak lagi bersama dengan kita. Dia sudah bangkit. Kita melihat, kita tahu. Tetapi dia tidak lagi bersama dengan kita. Coba saudara, pemikiran itu bisa sedemikian bagi kehidupan yang tidak pernah menghayati rencana Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab kita. Saudara. Sehingga akhirnya murid-murid ini berkumpul lagi di tepi pantai itu dengan diketuai oleh Simon Petrus. Petrus itu sebagai murid yang paling senior, yang paling dihargai, dan semua murid-murid yang lain itu cenderung untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. 7 orang berkumpul di sana. Kemudian ayat yang ketiga, apa kata Simon? Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada Iya, mereka, Simon Petrus ngomong kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. aku kembali lagi lah. Aku pergi untuk menangkap ikan lagi. Karena sudah tidak ada harapan. Ngapain nganggur? Nganggur, saudaraku. Oleh karena mereka tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Gurunya sudah bangkit, oke. Sukacita, sukacita. What next? Tidak tahu. Taunya dia hanya berpikir masa depan dia perlu makan, perlu minum, perlu segala macam kehidupan di dunia ini. Kembali lagi ke masalah-masalah keduniawian. Ini yang saya katakan beberapa minggu yang lalu. Bahwa manusia ini, saudaraku, harus meningkat menjadi manusia dewasa rohani. Menjadi manusia ilahi. Menjadi manusia rohani. Yang Tuhan mau supaya kita tidak pernah undur dan tidak pernah jatuh dan tidak pernah kembali lagi, apalagi murtad. Kalau kita tidak ngerti cerita ini, saudaraku, kita bisa murtad loh. Ini murid-murid Yesus ini masih untungnya ini belum murtad, saudaraku. Tapi dia sudah mulai undur. Dia kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Dengan mengingat kebutuhan-kebutuhan yang harus dia perlukan. Ulangi ayat yang ketiga. Kata Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Iya, terus. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Nah ini, jadi saudaraku, saran atau pendapat seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain. Apalagi yang mengeluarkan saran dan pendapat ini adalah orang yang terpandang. Adalah orang pemimpin di antara orang-orang itu. Hati-hati, saudaraku. Di sini diperlukan kewaspadaan.
apabila kita ini menjadi seorang yang terpandang, orang yang dianut oleh teman-teman kita, oleh kerabat kita, kita sebagai orang yang dituakan, maka kita harus berjaga-jaga dengan mulut kita, apa yang kita ucapkan pada waktu kita mengalami suatu permasalahan. Petrus ini mengatakan, aku mau mancing ikan lagi, mau nangkep ikan lagi, kembali kepada kehidupan yang lama. Maka teman-temannya, saudaraku, sebagai orang-orang yang mengagumi Petrus mengatakan, kalau begitu aku juga ikutlah, aku akan juga ikut bersamamu kembali menangkap ikan. Terus mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Iya, terbukti loh saudaraku. Jadi omongan Petrus itu di dalam kegalauannya, dia mempengaruhi kawan-kawannya, sehingga mereka mengambil suatu tindakan nyata bahwa mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Naik perahu, saudaraku, kembali kepada profesinya yang lama. Dia sudah lupa bahwa Yesus mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. Lupa total. Dia hanya ingat, aku dulu penjala ikan. Kembali lagi ke profesi yang lama. Tetapi seizin Tuhan, saudaraku, firman Tuhan mengatakan, tetapi malam itu mereka nihil, mereka tidak dapat menangkap apa-apa. Saudara, ini sering terjadi. Apabila seseorang dia sudah mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, dan kemudian oleh karena kekecewaan hatinya, oleh karena keputusasaannya, oleh karena kebodohan, oleh karena kesalahpahaman, dan kemudian dia menoleh lagi ke belakang dan dia undur dari pekerjaan Tuhan. Makanya biasanya orang semacam ini, saudaraku, dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari pekerjaan lamanya. Tidak akan. Oleh karena dia sudah meninggalkan panggilan Tuhan. Ini yang harus kita yakini dan harus kita sadari, saudara. Seizin Tuhan, sekalipun mereka berusaha semalam-malaman itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Ini saudara perhatikan. Kemudian ayat berikutnya kita lihat. Demikian. Ketika hari mulai siang. Jadi matahari mulai menampakkan dirinya. Ya. Terus Yesus berdiri di pantai. Yesus itu ada berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Ini selalu terjadi hal yang sedemikian. Seperti dua murid Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus. Yesus ada di dampingnya beserta dengan dia. Tetapi matanya berat tertutup oleh karena duka cita. Oleh karena kepanikan. Oleh karena kebingungan. Putus asa, kesedihan. Menutup mata hati sehingga tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama-sama dengan dua murid ini ke Emmaus. Itu terjadi juga, saudara, kepada 7 murid ini. Pada waktu dia berada di danau itu menangkap ikan, maka menjelang pagi Yesus ada di tepi pantai Tiberias. Jaraknya tidak jauh, saudaraku. Hanya sekitar 90 meter kira-kira. Firman Tuhan menceritakan. Tetapi mata dari murid-murid ini tidak bisa mengenal Yesus. Mengapa? Itu tadi, saudaraku. Dari hati yang galau. Dari mata yang hanya tertuju kepada sesuatu yang fana untuk kebutuhan fisik. Tetapi Yesus ada di dekatnya. Dia tidak nampak. Dia hanya melihat ada sesosok orang. Tetapi dia tidak mengenal. Murid-murid tidak tahu bahwa itu Yesus.
Bagaimana hal ini terselesaikan? Terselesaikan oleh karena Yesus yang mengambil inisiatif, mengambil alih keadaan itu. Dia terlebih dulu memanggil atau memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Lanjut. Kata Yesus kepada mereka, Iya, "Hai anak-anak, iya, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" iya. Jawab mereka, "Tidak ada." Tidak ada. Yesus memanggil mereka dan mengistilahkan mereka adalah anak-anak. Aneh ya. Padahal umurnya itu tidak beda jauh. Tetapi saudaraku, di sini Yesus memanggil mereka anak-anak. Ada sesuatu yang akan disampaikan kepada para murid ini. Apakah kamu mempunyai makanan? Yesus mau tahu apa yang mereka katakan. Dan mereka mengatakan, tidak ada. Oleh karena mereka menyatakan kegagalan mereka di dalam mencari sesuatu untuk dimakan. Terus, Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, iya, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. saudara, cerita ini saudaraku, saya renungi, saya pikirkan, apa ya? Yesus berkata kepada mereka, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena jala itu sudah dipenuhi oleh ikan. Saudara tahu, hal ini pernah terjadi, saudaraku, pada waktu Yesus memanggil mereka. Pada awal mula mereka yang juga menjalankan profesinya sebagai penjala ikan. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Lukas yang kelima ya, ayat 4. Ayat yang keempat demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tuhan pernah memerintahkan kepada Simon untuk menebarkan jala. Kenapa? Oleh karena dia juga telah berusaha tetapi tidak memperoleh hasil apa-apa. Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Iya, Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebar jala juga." iya. Jadi ini saudaraku seperti refreshing dari pengalaman yang lama. Bagaimana Yesus itu pernah membuat suatu mujizat tentang jala Petrus ini. Sama halnya, semalam-malaman tidak memperoleh apa-apa. Tetapi pada waktu itu, Yesus mengatakan, labuhkan jalamu. Petrus mengatakan, Tuhan, aku sudah semalam-malaman bekerja. Tetapi oleh karena engkau yang menyuruh aku melakukan. Dan dilakukan, maka ada hasil yang luar biasa. Terus, Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. iya, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, ini sungguh merupakan suatu pengalaman yang diulang oleh Yesus kepada para murid itu, sehingga mereka mengulangi hal yang sama dan mereka juga
memperoleh hasil yang sama. Bedanya kalau yang pertama itu Tuhan memerintahkan jala itu penuh sampai koyak. Tetapi yang sekarang ini, sekalipun jala itu penuh, tidak jala itu menjadi koyak, tetapi dipenuhi ikan. Ulangi ayat yang ke-6 dari Yohanes 21 tadi. Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarlah jalamu di sebelah kanan perahu, Iya. maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi Iya. karena banyaknya ikan. Iya. Jadi terulang kembali peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Dalam hal ini, saudaraku, kita lihat pada ayat yang ke-7, ada seorang murid yang tidak pernah menyebutkan namanya, sekalipun dia yang menulis kitab Injil Yohanes. Tetapi nama Yohanes itu, namanya sendiri itu, tidak pernah dimasukkan di dalam kitab itu. Hanya dia membahasakan dirinya, orang yang dikasihi oleh Yesus. Ini menarik, saudaraku. Ayat yang ke-7 ini membuktikan bahwa Yohanes, dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan dia sangat mengasihi Yesus. Dia yang paling sensitif terhadap Yesus. Dia terlebih dahulu mengingat peristiwa itu dan mengenangkan kembali pernah mengalami hal yang serupa. Ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Iya. itu Tuhan. Itu Tuhan. Itu Yesus. Yohanes ini, saudaraku, oleh karena begitu dia mencintai Yesus, dia mengasihi dan dia dikasihi oleh Yesus. Ada kedekatan yang luar biasa. Jiwa mereka, roh mereka, pendekatan yang luar biasa. Sehingga apa yang dia dengarkan dari perintah Yesus dan dia melakukan dan dia melihat, maka dia segera kembali memorinya, dia mengatakan, itu Tuhan. Dan kemudian dia berseru kepada Petrus, itu Tuhan. Terus, Ketika Petrus mendengar bahwa Iya. itu adalah Tuhan, iya, maka ia mengenakan pakaiannya. saudara tahu ini mempunyai arti yang sangat luar biasa. Bahwa seorang yang kembali lagi kepada keduniawiannya ini, maka firman Tuhan mengatakan bahwa orang ini, Petrus ini, dia tidak mengenakan pakaiannya yang wajar. Di dalam bahasa mereka mengatakan di dalam keadaan telanjang. Ya bukan telanjang bagaimana, tetapi sudahlah, tidak pantas dia itu menampakkan dirinya. Dalam suatu keadaan yang terus terang aja yang dalam keadaan yang hina. Jadi tidak ada kemuliaan di situ. Mengundurkan diri kembali kepada yang lama. Keadaannya ya kayak gitu. Tidak mengenakan pakaian. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Tetapi anehnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu dengan pakaiannya itu dia terjun ke danau. Biasanya kalau orang itu mau terjun ke danau kan dia pakaiannya dilepas baru dia terjun. Petrus kebalik, saudara. Dia pakai pakaiannya terjun. Petrus ini, saudaraku, melambangkan sebagai seorang yang sangat spontan. Dia mempunyai sifat gerusa-gerusu di dalam kehidupannya. Dia mempunyai sifat yang begitu mudah untuk
terbawa oleh emosinya, emosional. Sehingga dia melakukan suatu perkara yang lain dari biasanya. Dan ini merupakan suatu cetusan dari hati Petrus yang sesungguhnya dia sangat bersukacita. Sehingga dia tidak tahu apalagi yang dia kerjakan. Tetapi dia ingin segera bertemu dengan gurunya, dengan Yesus. Nah, saudaraku. Dan setelah itu kita skip ayat yang ke-10 atau ya ke-8 bolehlah supaya lengkap. Murid-murid yang lain datang dengan perahu Iya, karena murid-murid yang mereka lain. tidak jauh dari darat. Iya, Hanya kira-kira 200 hasta saja. 200 hasta itu kira-kira ya 90 meter, saudaraku. Ya, mereka adalah orang-orang pelaut, orang-orang yang nelayan, pasti pandangan matanya itu kuat sekali. Dan 90 meter itu bukan apa-apa buat seorang seperti Petrus, Yohanes ini. Pasti dia bisa melihat. Tapi pada waktu itu dia tidak melihat apa-apa. Terus? Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Iya. Terus? Ketika mereka tiba di darat, Iya. mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Iya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Wah, ini detail sekali ya. Disebutkan 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Jala itu tidak koyak. Terus? Kata Yesus kepada mereka, marilah dan serapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Iya. Jadi setelah mereka mendekat dan kemudian mereka makan sarapan bersama, maka dikatakan murid-murid itu tidak ada yang berani untuk mempertanyakan siapa engkau. Oleh karena mereka dikuatkan kembali keyakinannya bahwa Yesus itu tetap ada bersama dengan mereka. Dan Yesus hidup, dia telah bangkit dari maut dan dia hidup. Tetapi saudaraku, dia sepertinya ingin memberitahukan kepada kita bahwa kelengkapan dari firman itu harus terjadi. Oleh karena apabila kita berhenti pada suatu titik dan kita tidak menyelesaikan sampai pada kesudahan, maka akibat itu akan bisa terjadi dalam kehidupan kita yang hidup dalam masa ini. Bagaimana seperti murid-murid yang sedemikian dekatnya kepada Yesus, bisa mereka itu undur dari Yesus. Oleh karena mereka tidak mengerti rencana yang utuh apa yang akan dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Saudara, kita melihat sekarang. Selanjutnya di dalam perikop selanjutnya. Kita tidak usah membaca di situ, terlalu panjang. Tetapi kita tahu bahwa Yesus tahu sudah waktunya bahwa Yesus harus menetapkan jabatan-jabatan para murid ini untuk melayani setiap kehidupan yang percaya kepada Yesus. Sehingga pada waktu itu secara khusus Yesus memanggil Petrus dan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tidak cukup sekali, saudara. Tetapi sampai 3 kali Yesus mengulangi pertanyaan itu. Dan kemudian Yesus menetapkan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi supaya Petrus itu, saudaraku, di dalam senioritasnya, di dalam kepemimpinannya, dia tidak lagi berlaku sebagai orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang menurunkan iman.
tetapi justru Tuhan mengangkat dia di dalam pengalaman-pengalaman yang buruknya itu. Tuhan tidak menghardik Petrus, tetapi Tuhan mau supaya dari pengalaman-pengalaman itu, saudaraku, Petrus mempunyai satu kesempatan bahwa dia menjadi orang yang diberikan suatu kepercayaan untuk menggembalakan domba-domba yang masih ada di bumi ini. Saudara, kita tahu, saudaraku, hal ini, dan kita mengambil makna cerita ini supaya kita waspada di dalam kehidupan ini. Jangan kita mengenal firman Tuhan, mengenal rencana Tuhan itu hanya sepotong-sepotong, apalagi kalau kita berhenti. Maka kita akan punya potensi untuk undur dan kita kembali pada kehidupan yang lama. Dan di situ pasti tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, saudaraku, senyampang firman Tuhan ini masih diperdengarkan. Itu artinya Tuhan mengambil alih inisiatif dari kita yang sudah menurun. Tetapi supaya kita kembali lagi, Tuhan mengingatkan kepada kasih-Nya yang mula-mula bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan pada awalnya, saudaraku. Sekarang kita pindah, saudaraku, pada Kisah Rasul pertama ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 maksud saya. Ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat ini, saudaraku, memberikan indikasi kepada kita bagaimana tingkat iman atau tingkat pengertian para muridnya. Coba, saudaraku, pertanyaannya ini loh. Kita bisa mengenal, ini pertanyaan apa ini? Ya, maka bertanyalah murid-murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lah, sama sekali tidak rohani, saudara. Oleh karena para murid ini masih mengharapkan Yesus itu ada bersama dengan mereka, menjadi raja mereka, menjadi raja yang memerdekakan Israel atas penjajahan Romawi. Ya itu sudah. Pikirannya selalu begitu. Tidak punya pikiran yang lebih rohani, itu tidak ada. Hanya perkara-perkara yang sehari-hari di dalam kemanusiaannya. Apa kata Yesus? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Iya. Jadi itu adalah urusan lain. Biar Bapa sendiri yang akan menyelesaikan itu. Terus? Tetapi kamu akan menerima Yesus kuasa. Tetap lurus menekankan tugas yang baru diberikan kepada Petrus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Terus? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Iya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terus? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Iya. Dan di seluruh Yudea. Iya. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita menjadi saksi Tuhan itu, saudaraku. Di mana-mana keadaan. Entah itu di dalam keluarga kita. Di dalam gereja kita. Atau di luar gereja kita. Yudea, orang campuran, atau di Samaria, orang yang tidak punya status bangsa yang kuat, orang yang campur baur, maka di sanalah kita menjadi pemberita-pemberita kebenaran ini, saudara, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu mana, bro? Seluruh tempat. Hah? Seluruh tempat. Kok bisa? Karena bumi nggak ada ujungnya. Iya, pinter deh. Karena bumi itu bulat, saudaraku. Di mana kita berpijak,
disitulah ujungnya. Jadi dimanapun kita berada, maka kita ini menjadi orang yang berada di ujung bumi, dan kita memberitakan tentang Injil Tuhan, memberitakan tentang kasih kemurahan Tuhan. Terus, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. ya, terus, Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih ada dekat dua mereka. orang malaikat yang turun di antara orang-orang yang menyaksikan kenaikan Yesus. Dan kemudian dia berkata, Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? alapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan Yesus kamu, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dulu saudaraku, waktu saya di sekolah minggu, saya itu kan waktu itu tahun berapa ya, saya masih anak-anak. Saya tuh mikir-mikir, Tuhan Yesus ini waktu naik kelihatan. Lah, kalau turun, bagaimana kita bisa lihat? Kalau misalnya dia turunnya di Israel, lah saya ini di Surabaya ini kelihatan apa? Apalagi sekarang ini rumah saya di Surabaya itu dekat bandara. Kalau ada pesawat turun aja saya tidak bisa lihat. Lah, apalagi kalau Tuhan Yesus turun, bagaimana saya bisa lihat? Ya. Tetapi akhirnya saya bisa mengerti. Perkataan ini akan terbukti, saudara. Kemajuan teknologi sedemikian luar biasa. Komunikasi, elektronika, komputer, dan lain sebagainya. Satelit-satelit memungkinkan bahwa mata kita akan melihat. Seluruh dunia akan menyaksikan bagaimana Yesus itu nanti akan turun kembali ke dunia ini. Saudaraku. Tetapi yang saya tekankan di sini, saudaraku, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dimanapun engkau berada. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai kepada ujung bumi. Itulah saudaraku yang lebih penting kita kerjakan sekarang. Oleh karena kita ini sebagai orang-orang pelaku amanat agung, saudara. Ada firman yang ada di dalam kehidupan kita. Ada firman yang mengubah kehidupan kita ini, saudaraku. Maka kita juga akan mengalami keubahan yang sama. Ayat terakhir, saudaraku, kita akan melihat di dalam Yesaya, surat Yesaya pasal yang ke-55. Bentar, saya lihatnya. Bukan. Mengenai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Iya. Ayat yang ke-8. Iya. Yesaya 55 ayat yang ke-8 demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ini tadi yang saya katakan, saudaraku. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Terus? Dan jalanmu bukanlah jalanku. Jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi seperti tingginya langit dari bumi, Iya. demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, Iya. dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi inilah yang menjadi rancangan rencana Tuhan sejatinya untuk zaman akhir ini, saudara. Kepada kehidupan kita ini. Melakukan amanat Tuhan yang sedemikian jelas
demikian agungnya, disertakan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Sehingga tidak ada kata, tidak ada sesuatu yang tidak akan gagal. Semua akan berhasil. Kemudian kita lompat ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Demikian firman yang keluar dari mulutku. Itu masuk di dalam hati kita. Maka kita ini adalah manusia ilahi yang dibentuk oleh firman Tuhan yang sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku ada di dalam kita. Maka kita ini juga mempunyai watak, mempunyai firman, mempunyai keubahan menjadi firman, pelaku firman, saudaraku. Apa cirinya? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Kalau kita melakukan tugas kita, kita tidak pernah kembali kepada Tuhan dan kita mengatakan, tidak bisa Tuhan. Itu sungguh-sungguh bukan seorang pilihan Tuhan, bukan seorang hamba Tuhan yang benar. Tidak ada seorang yang harus kembali kepadaku dan dia mengatakan tidak bisa. Terus? Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Tetapi ia akan melakukan segala apa yang aku kehendaki. Terus? Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan selalu berhasil dalam apa saja yang aku suruhkan kepadanya. Saudara bisa nangkap ya maksud saya. Jadi seorang hamba Tuhan yang dia dibentuk oleh firman Allah, maka dia mempunyai tabiat firman. Dan tabiat firman itu tidak mendal. Kalau dia disuruh, maka dia akan melakukan itu. Dan dia tidak pernah kembali dengan mengatakan tidak bisa. Tetapi dia akan lanjut sampai berhasil. Dan dia akan berhasil apa yang Tuhan suruhkan kepada dia. Terus? Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Mereka akan melakukan tugas itu dengan sukacita. Tidak ada hamba Tuhan yang betul-betul dibentuk oleh firman Allah itu kemudian mengeluh, ngomel. Itu waduh, itu sudah rusak, sudah. Tidak sedemikian seharusnya. Kamu akan melakukan itu dengan sukacita. Terus. Dan akan dihantarkan dengan damai. Dengan hati yang damai sejahtera. Terus. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira. Alam semesta ini akan bersukacita oleh karena engkau. Terus. Dan bersorak-sorak di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Iya, ini harus terjadi, saudara. Ada sambutan bahagia dari alam semesta ini yang menyambut seorang hamba Tuhan. Memang ada yang menolak, tetapi kita tahu bahwa justru itulah tugas kita untuk kita bisa menginsafkan mereka melalui Roh Kudus yang kita terima. Maka Roh Kudus yang kita terima itu juga akan menginsafkan orang-orang itu dari dosa mereka, dari penghukuman mereka, dari kebodohan mereka, dan lain sebagainya. Inilah saudaraku yang menjadi tugas hamba Tuhan. Jangan pernah undur, jangan pernah kecewa. Kecewa itu terjadinya karena apa, saudaraku? Pertama, karena kehilangan. Itu kecewa. Karena ditolak, itu kecewa. Jadi murid-murid ini merasa kehilangan Yesus. Tetapi sebetulnya Yesus tidak pernah hilang di antara mereka. Dan Tuhan selalu menyertai mereka di tempat di mana mereka berada. Demikian saudaraku, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, kita mengenal
apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Dia memberikan karunia-karunia Roh Kudusnya supaya kita mengisi gereja kita itu dengan pribadi-pribadi yang punya talenta-talenta, yang mempunyai karunia-karunia Roh Kudus, supaya dunia ini bisa mendengar bagaimana rencana Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian dari Psalm nomor 103. Ya. Jadikan berkat hidupku ini, jadikan berkat wasiat orang, jadikan berkat itu yang ku minta, jadikan berkat buat semua orang, jadikan berkat. Jadikan berkat hidupku ini, jadikan berkat buat semua orang, jadikan berkat itu ku minta, jadikan berkat buat semua orang. Inilah permintaan yang terindah dari hamba-hamba Tuhan, saudara, bagi kita semua, supaya Tuhan berkemurahan untuk memakai kehidupan ini menjadi berkat bagi semua orang tanpa pengecualian, bagi alam semesta ini tanpa pengecualian, saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan berdoa, saudaraku. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam doa, dan kita mengerti apa yang sudah kita dengar tadi, bahwa Tuhan tidak ingin kita kembali kepada kehidupan lama, tetapi justru di dalam kelemahan, kelengahan, kebodohan, ketidaktahuan kita, Tuhan begitu baik. Tuhan yang mengambil inisiatif, Dia memanggil kita kembali dan memberikan suatu kenangan yang indah, sebagaimana kasih mula-mula itu dinyatakan, sehingga kita tidak terhilang. Bahkan kita dari pengalaman yang begitu buruk, Tuhan masih mau mempercayakan kepada kita suatu pekerjaan yang mulia dan memberikan kemampuan lewat Roh-Nya yang kudus, dan kita boleh menjadi berkat. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman yang kami dengar. Kami boleh mengerti, Tuhan, apa yang terjadi pada masa dahulu, terjadi pada murid-murid-Mu, dikala Engkau tidak lagi bersama dengan mereka sebagaimana biasanya. Mereka undur. Tuhan, terima kasih jikalau pada saat ini, Tuhan, Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus secara permanensi di dalam kehidupan kami, sehingga jelas Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau menyatu di dalam kehidupan kami.
ini jauh lebih indah dari apa yang dialami oleh para murid pada zaman engkau dahulu. Zaman sekarang jauh lebih baik, oleh karena kami boleh berada bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Hanya satu Tuhan, pada pagi ini kami mohon kepada Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Pakai kehidupan kami di mana kami berada Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan kasih-Mu, untuk memberitakan kebesaran rencana perbuatan tangan-Mu, supaya dunia menginsafi bagaimana kasih Allah itu yang terjadi, dan mereka boleh dikuatkan kembali, dan mereka boleh bersama-sama untuk menerima Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Demikian juga dengan saudara-saudara kami, Jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, dan saudara-saudara kami yang lain yang mendengarkan atau yang menyimak dari berita firman ini. Biarlah mereka juga mendapat berkat yang sama tanpa pengecualian. Dan Tuhan memakai kehidupan kami semua bagi kebesaran kemuliaan kerajaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, berikan damai sejahtera. Oleh karena kami juga mengerti Tuhan, keadaan bangsa dan negara kami ini. Begitu beratnya, begitu pelik keadaannya. Tetapi kami percaya Tuhan, ada orang-orang percaya di bumi Indonesia ini, yang berdoa syafaat kepadamu bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, berikan damai sejahtera. Berikan hati yang penuh sukacita. Hapuskan kebencian-kebencian yang tidak ada gunanya Tuhan. Supaya Engkau berikan hati yang damai, hati yang sukacita. Hati yang tentram kepada bangsa dan negara ini. Sehingga nama Tuhan disebutkan siang malam di tanah air Indonesia ini Tuhan. Di dalam berbagai cara, di dalam berbagai bahasa. Biar nama Allah itu diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan. Supaya Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi seluruh saudara-saudara kami, orang-orang percaya. Bahkan seluruh dunia ini. Jauhkan Tuhan dari bencana-bencana yang merupakan bahaya maut ini Tuhan. Singkirkan. Lindungkan kami di dalam kuat kuasa, supaya kami terpelihara di dalam Engkau. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus di dalam bentuk kebahagiaan sejati, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terimalah segala berkat ini disertakan berkat-berkat jasmania yang kita butuhkan di dalam hidup sehari-hari. Disertakan sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohonkan semuanya ini. Amin, amin. Tuhan memberkati. Ya, sebentar waktunya Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, rekod-rekod firman Tuhan akan tetap kami bagikan setiap harinya, mungkin berselang 10 sampai 15 menit.
Namun kiranya Bapak Ibu Saudara berrela hati untuk mendengarkannya, sehingga iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ibadah PA tetap berjalan seperti biasanya. Ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasanya. Kami dan tim sekolah minggu akan selalu memberikan renungan-renungan firman Tuhan, baik itu melalui drama atau cerita atau animasi, yang akan menolong anak-anak sekolah minggu untuk juga boleh mengerti firman Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan atau persembahan apa saja, namun Bapak Ibu sibuk atau mungkin takut untuk keluar, langsung saja menghubungi saya pribadi atau Saudara Olpi. Kami akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, mengambilnya dan menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, misalnya itu berulang tahun atau sakit dan lain sebagainya, atau mungkin yang pengen sharing, tukar pikiran, boleh juga menghubungi saya dan Olpi. Kami sendiri akan dengan rela hati, dengan senang hati akan melayani kebutuhan rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya akan umumkan hari Senin, Bapak Ibu Saudara, hari Senin tanggal 25 Mei akan diselenggarakan ibadah pernikahan dari saudara kita atau saudari kita, yaitu Saudara Randy Christian Sunyoto dengan Saudari Grizela Subagio. Acara ini akan diselenggarakan hari Senin tanggal 25 Mei, Bapak Ibu Saudara, bertempat tinggal di Aula Bapak Sidarta. Jadi jikalau Bapak Ibu berrela hati untuk datang, kiranya Bapak Ibu boleh datang bergabung bersama-sama. Oh ya, maaf Bapak Ibu Saudara, undangan dibatasi karena kondisi kita yang tidak memungkinkan Bapak Ibu Saudara. Familinya juga yang mengatakan demikian. Jadi ini akan tetap kami sampaikan supaya tidak ada salah paham di antara kita. Jadi undangan dibatasi Bapak Ibu Saudara ya, karena famili dan karena kondisi kita. Mohon kiranya dimaklumi, mohon kiranya dimengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita, semangat terus dan setia melayani Tuhan sampai akhir. Amin.